Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Angga Wijaya dengan NIM 2020-31019. Nah, hari ini saya akan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 3 sebelum UAS. Jadi, tugas dari mata kuliah Expert System yang diampu oleh Pak Hendra Jatnika. Kemudian, pada tugas ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan ya untuk jawaban dari studi kasus yang diberikan. Jadi untuk sebelum masuk ke video, kita akan bahas terlebih dahulu. Kita disuruh membuat expert system atau sistem pakar untuk pembelian laptop. Jadi diasumsikan user memiliki permasalahan dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi pertanyaan pertama itu akan dijawab. Kita akan buat sebuah judul dan penjelasan ya. Jadi di sini udah ada, jadi judulnya itu aplikasi pemilihan laptop dengan metode Best First Search untuk pembelian laptop. Nah, jadi judul expert system pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan pemilihan laptop sesuai studi kasus. Pada judul ini jelas bahwa metode yang kita gunakan adalah Best First Search atau BFS. Nah, kemudian kenapa sih metode ini digunakan atau alasan kuatnya itu kenapa? Karena dalam pembelian laptop ini terdapat banyak atau beberapa parameter lah ibaratnya. Nah, beberapa itu yang paling kuat pengaruhnya adalah kebutuhan, dana, sama nanti spesifikasinya juga. Nah, jadi dengan metode BFS ini atau Best First Search itu dapat digunakan karena menghasilkan keputusan yang paling terbaik. Nah, atau yang terbaik gitu daripada metode Breadth First Search dan Depth First Search. Nah, next kita akan membahas gimana langkah-langkah untuk penerapan metode dari studi kasus ini. Nah, itu kita bahas dulu best first serve-nya dalam pemilihan laptop. Jadi di sini udah ada kurang lebih 3 cara sederhana kita bisa menyelesaikan kasus ini. Jadi yang pertama kita definisikan terlebih dahulu parameter yang digunakan. Jadi kita anggap dalam BFS itu dia ada sebuah simpul awal, di mana simpul awalnya itu adalah inputan dari user yang kita rangkum menjadi nantinya untuk perbandingan perjalanan si simpul itu menemukan tujuan terbaik. Jadi seperti parameter dana pembelian, terus kebutuhan pemakaian, sama jenis pekerjaannya. Nah, kemudian pencarian, ini proses pencarian yang kedua. Disinilah proses BFS itu dijalankan, di mana pencarian ini akan dimulai dari simpul awal dengan membangkitkan simpul-simpul terbaik. Hingga nanti ditemukan nih simpul yang diharapkan cocok dengan harapan calon si pembeli laptop. Nah, jadi misalkan kita punya ranting, dia akan mencari daun-daun terbaik dari ranting itu gitu. Nah, kemudian goal atau tujuannya ini adalah final dan akhir dari pencarian. Setelah sampai ke simpul yang goal ini, nah itu dia akan menentukan apakah itu yang terbaik. Tapi kalau belum, dia akan memulai lagi pencarian lagi ke simpul yang lainnya. Nah, itu kurang lebih tahapannya. Nah, ini laptop berdasarkan spesifikasi. Nah, di sini kita udah buat nih ada beberapa, ada Asus VivoBook Ultra ya dengan spesifikasi yang sedemikian rupa ya. Kemudian masing-masing laptop ini memiliki kelebihan dan keunggulan berdasarkan spesifikasi yang mereka miliki. Nah, next itu laptop sesuai budget. Nah, nanti ada budget laptop yang harganya kisaran 5 sampai 6 juta, ada juga yang 9 sampai 16 juta. Nah, ini kita kelompokkan sesuai nanti kebutuhan si calon pembeli itu apa gitu. Jadi ada mulai dari yang paling murah itu ada HP 14S DK15010 dengan harga Rp5.650.000 sampai yang paling mahal itu Rp16.150.000 ada Lenovo IdeaPad Flex 5i. Nah, itu untuk paket laptop sesuai budget yang dimiliki. Selanjutnya ini ada use case diagram karena tadi kita dimintain untuk pembuatan diagram dalam rancangan expert system ini. Jadi secara sederhananya aplikasi pemilihan laptop dengan metode Best First Search ini
si customer itu input informasi sesuai parameter yang kita miliki tadi, ada budget, pekerjaan, sama kebutuhan. Nah, dari user ini, sistem akan menerima informasi, kemudian sistem melakukan proses pemilihan, lalu customer melihat keputusan dan ada keputusan finalnya. Lalu sistem akan mengirimkan rekomendasi kepada user. Nah, disitulah terjadinya sistem pakar atau expert system untuk pemilihan laptop. Ya. Next, itu kita bahas tentang user interface dari expert system yang kita kembangkan. Nah, di sini saya ada buat 4 ya. Ini untuk halaman awal atau floating page-nya. Nah, itu ada judulnya aplikasi rekomendasi laptop. Nah, kemudian di sini ada gambar laptop sesuai dengan aplikasinya dan ada tagline dapatkan solusi terbaik laptop sesuai kebutuhan kamu. Nah, di sini udah masuk ke page laptop. Jadi dia ada kolom pencarian, ada kolom filternya. Nah, di situ juga ada button menunya dan ini gambar-gambar galeri si laptop. Dan di sini ada rekomendasi untuk kamu. Nah, ini yang digunakan pada aplikasi expert system kita. Contohnya rekomendasi di sini, kalau ini diklik dia akan beralih ke sini dan masukkan dana kamu gitu. Misalkan ini 15 juta bla 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 gitu. Berapa banyak pun budget yang dimiliki dimasukin. Pekerjaannya apa? Misalkan pekerjaan dia data analis atau video editor atau software editor, software developer maksudnya, atau desainer, nah gitu. Nah, kemudian kebutuhannya apa nih? Entah itu dia kebutuhannya untuk grafis, untuk gaming, untuk entertain, untuk pekerjaan kecil gitu. Nah, setelah diisi 3 parameter ini, maka dia akan klik lihat yang cocok. Nah, setelah lihat yang cocok, maka sistem tadi akan menjalankan simpul-simpulnya dengan budget yang dimiliki ini, tentunya dicocokkan dengan parameter-parameter dari BFS itu tadi yang kita gunakan adalah harga, kemudian dia laptop ini ditujukan buat apa, kemudian kebutuhannya apa gitu. Nah, selanjutnya sistem setelah mendapatkan simpul terbaik, dia akan menampilkan nih kira-kira laptop apa yang cocok gitu. Oh, ternyata di sini contoh ada Acer Swift. Nah, di sini cocok dengan budget kamu, nama tokonya siapa, jadi bisa langsung dibeli gitu. Oke, mungkin itu ya kesempatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembuatan video kali ini terkait dengan rancangan expert system pembelian laptop menggunakan metode best first search. Nah, mungkin untuk teman-teman atau yang terkait ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan saran, bisa melalui email saya di wijaya.angga.j@gmail.com. Kemudian untuk nomor telepon bisa dihubungin di sini dan ada website sama Instagram. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Hendra Jadika yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengasah kemampuan kami dalam menyampaikan bahan ajar yang sudah kami buat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon disampaikan kesalahannya di bagian mana supaya saya bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.